Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berada di tempat ini untuk mempresentasikan proposal rencana penelitian tugas akhir saya. Yang saya hormati Bapak Mas Saifuddin Nurnianto SPMK selaku dosen pengampu serta jajarannya. Perkenalkan, saya Devi Wulandari dengan NIM 222-303-10-2057 akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat yang berjudul Keperawatan Pasien Gastritis dengan nyeri akut yang mendapatkan terapi relaksasi Benson di Puskesmas Kandasari Pasuruan. Dalam proposal saya terdapat bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 terdapat konsep penyakit gastritis, konsep nyeri, konsep teknik relaksasi Benson. Pada bab 3 metodologi penelitian terdapat lokasi dan waktu penelitian, partisipan penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, pengumpulan data penelitian, alat atau instrumen penelitian, dan metode analisis. Pendahuluan. Masalah gastritis merupakan suatu peradangan mukosa lambung yang pasien dapat bersifat akut maupun kronis yang sering kali disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Gejala umum seperti kembung, mual, muntah, serta nafsu makan menurun. Menurut WHO pada tahun 2020 menemukan bahwa dari 550 pasien yang menjalani endoskopi, terdapat 44,7% didiagnosis menderita gastritis akut. Data dari Kesehatan Kabupaten Pasuruan tahun 2020, gastritis termasuk dalam ke-10 penyakit sebesar 8,35% yang setara dengan 61.169 kasus dari populasi 1.570 jiwa. Kronologi bisa terjadinya gastritis itu terdapat mukosa lambung terpapar faktor iritan seperti pola makan tidak teratur, konsumsi alkohol, makanan pedas, obat antiinflamasi, steroid, atau infeksi Helicobacter pylori. Kemudian terjadinya paparan iritan yang menyebabkan kerusakan pada mukosa lambung, memicu pelepasan asam lambung HCl berlebih yang melintasi lapisan mukosa lebih jauh. Kemudian HCl yang meresap ke dalam mukosa memicu aktivitas enzim pepsin yang memperparah kerusakan dan menimbulkan peradangan serta edema. Kemudian peradangan dan iritasi menyebabkan kontraksi otot lambung dan sirkulasi ujung saraf kemih, terutama di area epigastrium ulu hati, sehingga pasien merasakan nyeri akut. Nyeri yang disertai sensasi mual, muntah, lambung dan rasa nyeri pada perut bagian atas, jika dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi seperti pendarahan lambung sehingga menyebabkan nyeri akut. Solusi dari gastritis bisa menggunakan intervensi utama yang dapat diberikan menurut CIPI itu adalah manajemen nyeri. Kemudian salah satu intervensi pada manajemen nyeri yang dapat dilakukan itu kepada pasien gastritis dengan nyeri akut yaitu memberikan terapi non farmakologi yaitu teknik relaksasi Benson. Teknik relaksasi Benson dapat membantu mengurangi nyeri pada gastritis dengan membuat tubuh lebih rileks dan mengurangi produksi asam lambung yang negatif. Melibatkan pengawasan dalam dan pengulangan kata positif. Teknik ini aman dan mudah dilakukan, dapat membantu merasa lebih tenang serta mempercepat penyembuhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, menimbulkan ruang peneliti untuk melakukan eksplorasi yang lebih dalam terkait nyeri akut pada pasien gastritis. Kemudian keputusan masalah yang saya ambil yaitu apa pengaruh penerapan teknik relaksasi Benson terhadap pasien gastritis dengan nyeri akut di Puskesmas Kandasari. Tujuannya untuk mengidentifikasi pengaruh pemberian teknik relaksasi Benson terhadap pasien gastritis dengan nyeri akut di Puskesmas Kandasari. Manfaatnya, proposal tugas saya ini bertujuan memperluas wawasan dan pengalaman
menulis mengenai tindakan keperawatan pada pasien sensitif dengan nyeri akut. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi serta bahan yang berkontribusi bagi puskesmas Kandasari Pasuruan. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh institusi pendidikan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan. Kemudian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan keterampilan bagi pasien serta keluarga mengenai intervensi keperawatan ini. Tinjauan teori dan didefinisikan sebagai kerusakan suatu kondisi yang ditandai dengan peradangan atau pendarahan pada lambung dan dapat bersifat akut maupun kronis. Penyakit ini sering dikenal dengan penyakit sesak lambung, di mana peradangan terjadi pada lapisan lambung akibat berbagai infeksi. Dan servis akut dapat menunjukkan tanda klinis mulai dari infeksi ringan hingga munculnya gejala seperti mual, hilang nafsu makan, serta sementara dermatitis kronis memiliki gejala yang bersama dengan dermatitis akut, namun berlangsung lebih dari 6 bulan dengan variasi gejala dari ringan hingga berat. Konsep nyeri akut menurut PPS, nyeri akut pengalaman seksualis atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat yang berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung dari 3 bulan. Tanda gejalanya itu ada mayor dan bilang. Kalau mayor itu subjektifnya menurun nyeri, sedangkan objektifnya tampak merimis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat dan sulit tidur. Sedangkan gejala tanda bilang itu subjektifnya tidak tersedia, dalam objektifnya tekanan darah meningkat, pola makan berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik nyeri dan berfokus pada diri sendiri dan yang bagus. Teknik relaksasi Benson. Teknik relaksasi Benson menggunakan pengawasan dalam dan kata-kata positif untuk mengurangi stres, nyeri, dan meningkatkan rasa nyaman tanpa efek samping. Caranya sederhana, hanya duduk atau berbaring dengan nyaman sambil fokus pada pernapasan dan kata-kata yang menenangkan. Relaksasi Benson membantu meredakan stres dan kecemasan, meningkatkan aliran darah, mengurangi produksi asam lambung, meredakan nyeri, aman tanpa efek samping dan mempercepat proses penyembuhan. Indikasi dan kontraindikasi dari teknik relaksasi Benson itu ada indikasinya pasien gastritis yang mengalami nyeri akut, kontraindikasinya pasien yang memiliki pernapasan berat seperti asma atau merasa sulit berkonsentrasi karena stres berat dan gangguan lain. Pelaksanaan terapi teknik relaksasi Benson itu bisa dengan cara 1. Temukan posisi yang nyaman, baik duduk ataupun berbalik. 2. Pejamkan mata Anda dan biarkan diri Anda rileks. 3. Merasakan ketegangan pada otot-otot pada tubuh dimulai dari kaki, kemudian betis, paha, perut, dan seterusnya. 4. Beri kata atau kontinuitas yang mencerminkan keyakinan Anda. 5. Tarik napas perlahan lalu hidung dan tahan napas sebentar hingga hitungan ketiga. 6. Keluarkan napas secara perlahan lalu mulut sendiri mengucapkan kata atau ungkapan setelah Anda sendiri. Yang 7. Pertahankan sikap pasif atau teruskan berpikir dengan tenang. Berikut adalah penelitian sebelumnya terkait dengan teknik relaksasi Benson pada pasien gastritis untuk mengurangi rasa nyeri. Salah satu contohnya itu ada dari Diana Sulistiani tahun 2022 yang berjudul terapi Benson pada pasien gastritis untuk mengurangi nyeri, yang hasil studi adanya menunjukkan perubahan signifikan setelah penerapan relaksasi Benson. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan sebelumnya skala nyeri 4, namun setelah 2 hari skala turun menjadi 2. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pemberian teknik relaksasi Benson dapat menurunkan nyeri pada pasien gastritis. Kemudian ada metodologi penelitian, waktu dan lokasinya. Waktunya dari bulan April hingga Mei 2025, tempatnya di Puskesmas Kandasari Pasuruan. Partisipan penelitian pada pasien gastritis yang mendapatkan teknik relaksasi Benson itu
Satu, memenuhi minimal 4 dari 5 kategori tersebut, yakni tampak meringis, bersikap protektif, mengeluh nyeri, dan sulit tidur. Yang kedua, pasien dalam keadaan kesadaran penuh atau kompetentis. Yang ketiga, pasien mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara verbal. Yang kelima, bersedia menjadi partisipan dalam menandatangani informed consent. Kemudian ada kriteria inklusi. Yang pertama, pasien yang memiliki pernapasan berat seperti asma dan merasa sulit berkonsentrasi karena stres berat atau gangguan lain. Yang kedua, pasien yang tidak sadar. Yang ketiga, pasien dengan gangguan verbal, gangguan komunikasi, gangguan pendengaran dan penglihatan. Prosedur penelitian ada proposal penelitian, kemudian mengurus perizinan laik etik ke KIPK, mengurus perizinan laik etik ke LP2M, kemudian KIPK menerbitkan sertifikat laik etik, LP2M menerbitkan surat izin pengambilan data, kemudian mengajukan permohonan izin pengambilan data laporan sebatas kepada Puskesmas Kandang Sapi Pasuruan, kemudian mengajukan izin kepada Kepala Ruangan Puskesmas Kandang Sapi Pasuruan, kemudian menentukan partisipan sesuai kriteria inklusi dan inklusi. Yang ketiga, melakukan terapi teknik relaksasi beton dengan cara dilakukan 3 kali sehari selama 3 hari durasinya waktu 15 menit. Kemudian observasi selama 30 sampai 50 menit setelah melakukan teknik relaksasi beton. Kemudian observasi akhir sesuai pencapaian kriteria hasil dan analisis data dan pembahasan. Dan penelitian yang saya gunakan itu adalah deskriptif, pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alat dan instrumen penelitian menggunakan lembar observasi SDKI yang berisi identifikasi pasien, tabel mayat minor sesuai SDKI, muncul 4 dari 5 tanda gejala mayat dari minor, kemudian instrumen atau gambar untuk menentukan tingkat dari kesamaan atau perawatan tujuan serta data pendukung. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala yang American Scale dan Congregate Painted Scale untuk tingkat dari dengan bantuan ekspresi wajah. Kemudian metodologi analisis terdapat mendeskripsikan kondisi pasien secara faktual sesuai fokus studi, mendeskripsikan implementasi yang dilakukan terhadap studi kasus, mendeskripsikan masalah-masalah atau respon pasien yang muncul dari subjek studi kasus selama pengelolaan kasus, mendeskripsikan hasil dari implementasi yang dilakukan terhadap subjek studi kasus. Kemudian laik etik penelitian menurut KEPPKN Kemenkes RI 2017. Prinsip etik yang dilakukan yaitu pertama nilai sosial, kedua nilai ilmiah, ketiga pemerataan beban dan manfaat, empat risiko, 5 kebutuhan atau eksploitasi, 6 kerahasiaan atau privasi, kemudian 7 persetujuan setelah penjelasan. Sekian dari presentasi proposal rencana penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.